Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai operasi bilangan kompleks. Eh, Operasi bilangan kompleks ini akan sedikit mengulang materi kemarin sehingga kita dapat lebih memahami mengenai teori-teori tentang bilangan kompleks. Baik, kita kemarin sudah bahas mengenai bilangan kompleks bahwa bilangan kompleks ini disimbolkan dengan simbol J. Kalau misalnya ada penyelesaian dari sebuah persamaan kuadratik ax kuadrat plus bx kuadrat plus c sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan dengan rumus seperti ini, dengan rumus x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Rumus ini kita ingat bahwa ini adalah rumus A, B, C waktu kita pelajari di SMA. Kemudian kita contohkan, ada 3x kuadrat plus 9x plus 6 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan kita akan mencari x ini berapa yang memenuhi persamaan ini. Maka kita gunakan rumus ABC ini. Rumus ABC kita kalau 3 ini adalah A, 9 ini adalah B, 6 ini adalah C, maka kita dapat memasukkan ke dalam rumus. Berarti 9 masuk ke B, min 9 plus minus B kuadrat atau 9 kuadrat A 4AC 4, A-nya 3, di sini A-nya 3, kemudian C-nya 6, berarti 4 kali 3 kali 6, kemudian per 2A, 2 kali 3, kemudian sama dengan kita jumlahkan 9 kuadrat itu 81 dikurangi 72 itu akar 9 plus minus per 6. Maka kita peroleh bahwa x nya itu adalah x1 min 9 plus akar 9 berarti min 9 plus 3 itu sama dengan min 6 per 6. Atau kita dapatkan x2 min 9 min akar 9 atau min 3 berarti kita dapatkan min 12 per 6. Berarti x1 nya adalah min 1 dan x2 nya adalah min 2. Hasilnya mudah dan jelas. Kemudian kita akan mencoba menyelesaikan persamaan berikut ini. 5x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Kemudian penyelesaiannya kita masukkan ke dalam rumus ABC. Ternyata didapatkan 6 plus minus akar kuadrat dari min 64. Kan min 60 akar min 64 ini kan tidak ada, atau kita sebut sebagai bilangan imajiner. Berikut harus ditentukan akar dari min 64. Berapakah akarnya? Plus 8, dan min 8 adalah akar kuadrat dari akar kuadrat dari 64, bukan min 64, sehingga akar min 64 tidak dapat dinyatakan dengan bilangan biasa karena tidak ada bilangan real yang kuadratnya menghasilkan nilai negatif. Kemudian min 64 itu sama dengan min 1 kali 64, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Akar min 64 itu sama dengan akar min 1 kali 64, sehingga kita dapatkan akar min 1 kali akar 64 sama dengan 8 kali akar min 1. Min 64 itu sama dengan 8 kali akar min 1. Dari hasil di atas dihadapkan bahwa akar min 1 ini tidak dapat dihitung dengan seperti bilangan real, bahwa kita kemarin sudah membahas bahwa akar min 1 ini merupakan bilangan kompleks yang disimbolkan dalam bentuk J. Jika kita menulis J untuk mengganti akar min 1, maka akar min 64 itu sama dengan akar min 1 kali 8, maka sama dengan J kali 8 atau 8J. Maka walau akar min 1 tidak dapat dihitung, kita dapat mengganti dengan J yang akan membuat pekerjaan lebih rapi. Kalau misalnya kita mendapatkan akar seperti ini, akar 64, akar min 64, maka kita dapatkan 8J.
akar min 49 kita dapatkan 7J. Akar min 3 berarti kita dapatkan akar 3J. Bagaimana dengan akar min 16? Berapa berarti? 4J. Kemudian maka selesaikan persamaan berikut dengan rumus ABC. Kita lihat B-nya 6, min 6 berarti 6 plus minus min 6 kuadrat min 4 kali 5 kali 5 per 2 kali 5. Kemudian kita dapatkan ternyata di dalam akar itu negatif min 64, akar min 64. Maka kita dapatkan untuk penyelesaiannya adalah 6 plus minus J8 per 10, atau kalau dibuat desimal maka 0,6 plus minus J kali 0,8. Jadi persamaan akar persamaan dari ini adalah X1 sama dengan 0,6 kali J kali 0,8 atau X2 kali 0,6 min J kali 0,8. Karena J menyatakan akar min 1, maka coba kita bahas pangkat dari J di bawah ini. J itu adalah akar min 1, akar dari min 1. Kemudian J kuadrat maka dia didapatkan min 1. J pangkat 3 itu kan berarti akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1. Berarti kita dapatkan min 1 J atau min J. Akar pangkat 4 berarti akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1 kali akar min 1. Berarti hasilnya 1 dan seterusnya. Kemudian perhatikan faktor terakhir J pangkat 4 itu sama dengan 1, di mana semua faktor tersebut muncul dapat diganti dengan faktor 1, sehingga pangkat J berubah terhadap salah satu keempat hasil di atas. Jadi kalau pangkatnya genap, kalau pangkatnya 4 itu akan muncul pangkat kelipatannya 4 itu akan muncul bahwa kepangkatan dari akar min 1 ini akan menghasilkan 1. Contoh, J pangkat 9 didapatkan J pangkat 20 didapatkan 1. Jadi kelipatan 4 akan menghasilkan 1. J pangkat 30 akan menghasilkan min 1. J pangkat 15 akan menghasilkan min J. Maka J pangkat 5, J pangkat 42, J pangkat 11 kita contohkan di sini. J pangkat 5 itu berapa? Berarti min 1. J pangkat 42 karena ini kelipatan 4 maka hasilnya 1. J pangkat 11 maka kita dapatkan min J. Kemudian kalau yang ini kita gunakan kita gunakan rumus ABC min B nya siapa? Min 6 berarti 6 plus minus akar min B kuadrat min 6 kuadrat plus min 4 kali 1 kali 34 dibagi 1. Nanti hasilnya X sama dengan 3 plus minus J kali 5. Hasil X sama dengan J plus J kali hasil X sama dengan 3 plus minus J kali 5 ini tidak dapat diubah lebih sederhana lagi karena terdiri atas dua suku yang terpisah. Dalam pernyataan X sama dengan 3 plus J kali 5, 3-nya ini disebut bagian real, kemudian 5-nya disebut bagian imajiner, sehingga kedua bagian di atas membentuk bilangan kompleks yang seperti yang saya ajarkan minggu lalu. Bilangan kompleks sama dengan bilangan real plus J dikalikan bilangan bagian yang imajiner. Jadi yang depannya ini yang tidak ada J nya ini adalah bagian real, kemudian kalau yang dikalikan J ini merupakan bagian imajiner. Pada bagian kompleks 6 pada bilangan kompleks 6 plus J kali 9, maka pembagian real dan imajinernya adalah yang real yang mana? 6, yang imajinernya adalah 9.
Kemudian bilangan kompleks, penambahan dan pengurangan bilangan kompleks. Nah, gini kita masuk ke operasi bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini ada banyak penerapan pada bilangan teknik, maka perlu dipahami operasi bilangan kompleks, di mana kita harus memahami bagaimana melakukan operasi-operasi aritmatika yang digunakan dalam proses operasi bilangan kompleks ini. Untuk contoh yang pertama ini adalah penjumlahan. Jadi sama seperti kita belajar waktu penjumlahan variabel, maka yang variabelnya sama yang bisa kita jumlahkan. Contohnya yang ini, 4 ditambah J kali 5 sama ditambah 3 min J kali 2. Maka yang J dikumpulkan dengan J, yang real dikumpulkan dengan real. 4 plus J kali 5 plus 3, karena ini plus, ini min, maka ini tetap min J kali 2. Min J kali 2 sama dengan 4 plus 3 ditambah J 5 dikurangi 2, karena yang J kali 5 dikumpulkan dengan J kali 2, hasilnya adalah 7 plus J kali 3. Kemudian contoh selanjutnya pengurangan, 4 ditambah J kali 7 dikurangi 2 min J kali 5 sama dengan 4 plus J kali 7 dikurangi, karena ini min, dikurangi 2, karena ini min, maka jadi plus J kali 5. Dan yang real kita kumpulkan dengan real, yang imajiner kita kumpulkan dengan imajiner. Berarti 4 dikurangi 2 ditambah J kali 5 kali 7 ditambah 5, maka kita dapatkan 2 plus J kali 12. Jadi secara umum A plus JB plus C plus JB sama dengan AC. Jadi yang real dikumpulkan, yang imajiner dikumpulkan. J, B plus D. Bilangan kompleks, kemudian kita masuk ke perkalian bilangan kompleks. Jadi sama seperti kita mengalihkan persamaan dengan variabel, maka yang setiap sukunya itu kita kalikan satu-satu. Sebagai contoh sebagai berikut, 4 plus J kali 5 kali 4 plus J kali 7. Maka tiap sukunya harus kita kalikan satu-satu. 4 kali 4, 4 kali J kali 7, J kali 5 kali 4, J kali 5 kali J kali 7. Jadi ada 4 tahap. Yang A di sini 4 kali 4, yang B di sini J kali 5 kali 4, yang C di sini 4 kali J kali 7, yang D di sini adalah 7 kali 5 kali J kali 7. Dari suku-suku hasil kali, A kedua suku kiri, kiri yang paling kiri sama yang paling kiri. B kedua suku di bagian dalam, yang B ini yang bagian dalam semua, J kali 5 kali 4. Yang C kedua suku di bagian luar, C kedua suku di bagian luar. 4 kali J kali 7. Yang D kedua suku di sisi kanan, yang paling kanan, yang keduanya berada di paling kanan, J kali 5 kali J kali 7. Dari hasil pernyataan memiliki lebih dari 2 faktor, dikalikan faktor-faktor tersebut secara bertahap. Kalau yang ini persamaan yang depan, yang 2 depan itu dikalikan dulu, baru dikalikan yang belakang. Yang yang persamaan dua persamaan yang depan ini dikalikan dengan metode yang sama seperti di atas ini. Oke, kita kalikan dulu yang persamaan pertama dan persamaan kedua. 3 kali 2 6. Kemudian 3 kali min J kali 5, berarti min J kali 15. Kemudian
J kali 4 kali 2 dapatnya J kali 8. Kemudian yang terakhir J kali 4 kali min J kali 5 dapatnya min J kuadrat kali 20. Min J kuadrat kita ingat adalah min 1, berarti min sama min jadi plus. Kemudian yang real kita jumlahkan jadi 26 min J yang di sini. Kemudian kita kalikan lagi. 26 kali 1 26. 26 kali min J kali 2 min J kali 52. Min J kali 7 kali 1 tetap min J. Min J kali 7 kali min J kali 2 berarti J kuadrat, ini min kali min itu plus J kali J itu J kuadrat, 7 kali 2 itu 14. Berarti yang real kita ketemukan yang real. J kuadrat kita ingat berapa? Min 1. Berarti ini jadi min. Berarti ini J kali 7 di min J kali 7 min J 52 dapatnya min J 59. Kita jumlahkan 26 dikurangi min 14 26 min 14 itu 12 min 5 J kali 59. Hasilnya adalah 12 min J kali 59. Oke, coba selesaikan sebuah operasi bilangan kompleks sebagai berikut. 5 plus J kali 8 kali 5 min J kali 8. Berarti 5 kali 5 25. 5 kali min J kali 8 min J 4 kali 40 plus J kali 8 kali 5 berarti plus 40 plus J kali 8 min kali min J kali 8 berarti min J kuadrat kali 64. Min J kuadrat dapatnya min 1. Min 1 kali ini min plus, berarti ini habis plus 4 plus J kali 40 min J kali 40 hasilnya 0, berarti tinggal 25 sama 64 hasilnya 84. Kasus di atas adalah kasus khusus, hasilnya tidak memiliki suku J atau merupakan bilangan real karena ini saling konjugit. Kedua kompleks ini disebut bilangan konjugit dan hasil kali dari dua bilangan kompleks konjugit menghasilkan bilangan real. Jika A K plus B kali A min B, itu kan kita ingat dulu waktu SMA itu menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Kemudian untuk kasus ini kita dapatkan bahwa kalau ada bilangan kompleks kemudian dikalikan dengan konjugitnya, kita dapatkan bilangan real. Kalau di dalam contoh ini kita dapatkan bilangan realnya adalah 89. Kemudian operasi bilangan kompleks yang selanjutnya adalah pembagian bilangan kompleks. Kita ingat kalau pembagian itu simbolnya seperti bilangan pecahan, yaitu menggunakan per. Misal kalau misalnya ada bilangan kompleks dibagi dengan bilangan real, 5 min J kali 4 dibagi 3, hasilnya berarti yang suku kiri sama suku kanan masing-masing dibagi 3, berarti 5 dibagi 3, 5 per 3 min J 4 per 3, berarti kita dapatkan 1,67 min J kali 1,33. Sekarang bagaimanakah dengan kasus berikut? Kalau misalnya yang atas, yang penyebutnya ini adalah bilangan kompleks kemudian dibagi dengan bilangan kompleks, bagaimana caranya? Ini adalah contohnya adalah 7 dikurangi J kali 4 dibagi bilangan kompleks lagi 4 plus J kali 3. Yang dilakukan adalah mengkonversi penyebut menjadi bilangan real. Jadi dikonversi dulu menjadi bilangan real. Caranya adalah mengkonversi 4 plus J kali 3 menjadi bilangan real dengan mengkalikan bilangan ini dengan konjugitnya, yaitu 4 min J kali 3. Jadi dikalikan
bilangan yang nilainya 1. Jadi 4 min J kali 3 per 4 min J kali 3 itu kan sama dengan 1. Berarti ini dikalikan 1 kan nggak apa-apa dong. Nah, ini caranya seperti ini. Kalau ada 7 min J kali 4 dibagi 4 plus J kali 3, maka kita kalikan dengan konjugatnya. Berarti konjugat dari penyebut loh ya. 7 min J kali 4 kali 4 min J kali 3 dibagi 4 plus J kali 3 kali 4 min J kali 3. Ini kita operasikan dulu yang penyebutnya ini. Kemudian ini juga kita kalikan. 7 kali 4 28. 7 kali min J kali 3 min J kali 21. Min J kali 4 kali 4 min J kali 16. Min J kali 4 kali min J kali 3 plus J kuadrat kali 12. Kemudian yang ini tinggal 4 kali 4 16. 4 kali min J kali 3 min 12J. 4 min plus J kali 3 kali 4 plus 12J. Min plus J kali 3 kali min J kali 3 hasilnya 9. Tadi kan yang min plus 12J min 12J itu kan 0. Berarti 16 plus 12. Ini menghasilkan bilangan real untuk penyebut. Sehingga kita dapatkan 16 dikurangi J kali 37 dibagi 25. Berarti 16 per 25 min J 37 per 25. Hasilnya adalah 0,64 min J kali 1,48. Kemudian bagaimana merepresentasikan grafis suatu bilangan kompleks. Kemarin kita sudah sedikit membahas ini, bahwa untuk grafik bilangan kompleks ini fungsinya bukan X dan Y, tapi fungsinya adalah im dan re, imajiner dan real. Kemudian kita akan menentukan suatu bilangan kompleks layaknya bilangan real, tapi bisa dipresentasikan dalam bentuk grafis. Dalam sistem penggambaran bilangan biasa kartesius, ada angka 3 disajikan dalam bentuk garis dari titik 0 ke titik 3 pada skala. Jadi kalau kita melukiskan angka 3 ke dalam bentuk grafik, itu kan kita mesti mengambil angka 0, 1, 2, 3. Berarti di sini titiknya. Kemudian kalau min 3 itu kan 0, min 1, min 2, min 3. Berarti titiknya di sini. Begitu pula untuk merepresentasikan min 3 dibawa ke titik min 3 pada skalanya. Kedua garis sama panjangnya, hanya ditarik pada arah masing-masing berlawanan, maka dibuat tanda panah untuk membedakan keduanya. Kedua garis merepresentasikan arah dan besar yang disebut vektor. Jadi kalau misalnya vektor 3 berarti menuju ke plus 3 seperti ini. Arah panahnya ini berhimpit sama sumbu X-nya di sini. Ini juga di min 3, maka dia berhimpit sama grafiknya ini di min 3. Sesuai dengan arahnya. Kemudian representasi masih dalam pembahasan representasi grafis suatu bilangan kompleks. Sekarang jika kita kalikan min plus 3 dengan faktor min 1, didapatkan min 3, sehingga faktor min 1 memiliki pengaruh memutar vektor sebesar 180 derajat. Jadi kalau tadi vektornya itu adalah plus 3, kalau kita kalikan min 1, maka garisnya itu berputar dari grafik ini, maka akan memutar vektor 3 ini menuju ke arah yang berlawanan, yaitu min 3, dengan mengalihkan faktor min 1 yang dari plus 3.
atau J kuadrat, dia akan berputar sejauh sejauh 180 derajat. Kalau dikalikan dengan J saja atau 3J, maka dia berputar sebanyak 90 derajat atau ke arah sumbu Y kalau kita kenal. Kemudian faktor J selalu memutar vektor sebesar 90 derajat dalam arah positif pada pengukuran sudut berlawanan arah jarum jam. Jika kita mengalihkan J3 dengan faktor J lagi, maka akan kita dapatkan J kuadrat 3, berarti kita dapatkan min 3, dan diagramnya akan menghasilkan seperti ini. Jadi vektor 3 ini dari 0 ke 3, kemudian kita kalikan J, maka dia hasilnya ke atas ini, J3, J kali 3. Kalau misalnya dikalikan J lagi atau J kuadrat 3, maka kita dapatkan J kuadrat itu adalah min 1, kita hasilkan maka akan menghasilkan min 3 yang arahnya berlawanan dari yang tadi, awal tadi plus 3, ini adalah plus 3, ini adalah min 3. Jika min 3 dikalikan J lagi, maka vektor berputar 90 derajat ke bawah lagi di sini. Jadi selalu berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti kalau awalnya min 3 di sini dikalikan J lagi jadi min J3, maka arahnya adalah ke bawah di sini atau min Y. Dinyatakan garis acuan pada sumbu X dan sumbu Y, maka dapat dilihat bahwa skala pada sumbu X merepresentasikan bilangan real. Jadi X ini merepresentasikan baik X yang ke kanan itu merepresentasikan bilangan real positif, yang ke kanan ini merepresentasikan bilangan real negatif. Skala pada sumbu Y merepresentasikan bilangan imajiner, berarti yang Y ke atas itu J positif, yang ke bawah ini adalah J negatif, atau kita sebut sebagai kita sebut sebagai skala imajiner. Yang Y adalah skala imajiner, yang X ini adalah skala real. Sekarang coba dibuat skala vektor untuk merepresentasikan 5. 5 berarti ke X yang ke 5 di sini. Kena positif. Min 4. Kalau min 4 berarti di sini. J2. J2 berarti di sini karena Y positif. Min J berarti ke bawah di sini. Kemudian selanjutnya, jika kita ingin menyatakan 3 plus 2 sebagai jumlah 2 vektor, kita harus menggambar keduanya sebagai rantai. Vektor kedua berawal dari ujung vektor pertama. 3 plus 2 berarti kita hitung dari 0 ke 3, kemudian ditambah lagi 2, hasilnya 5. Berarti vektornya itu adalah vektor 5. Kemudian jika kita ingin merepresentasikan bilangan kompleks 3 plus J kali 2, maka ditambahkan vektor yang mewakili 3 dengan vektor yang mewakili 2. Berarti 3 ini adalah dari 0 ke 3, ini adalah vektor yang realnya 3. Kemudian yang J2 berarti 2-nya ini dikalikan dengan J. Kita ingat kalau 2 dikalikan J ini akan berputar 90 derajat, berarti arahnya ke atas. Berarti kalau penjumlahan keduanya 3 plus J kali 2, kita dapatkan vektor yang miring seperti ini. Nanti besarnya kita cari dengan rumus Pythagoras. Kemudian vektor tunggal ekuivalen yang merepresentasikan 3 plus J kali 2 adalah sebuah vektor yang berpangkal pada pangkal vektor pertama titik asal yaitu 0,0 dan berujung pada ujung vektor yang terakhir. Representasi grafis ini dinyatakan dengan diagram Argand. Kemarin kan kita sudah membicarakan sedikit mengenai diagram Argand. Sekarang dicoba untuk menggambar diagram Argand untuk merepresentasikan vektor ini.
Z1 sama dengan 2 plus J kali 3. Berarti X nya 2, kemudian ke atasnya 3. Seperti ini. Bagian real berkoresponden dengan sumbu X. Berarti kita cari dulu realnya bagaimana, imajinernya yang bagaimana. Bagian imajiner berkorespon dengan sumbu Y. Jadi yang seperti ini, 2 plus J kali 3. Berarti yang realnya adalah 2, realnya adalah X. Imajinernya 3, berarti imajinernya di sini 3, berarti di sumbu Y. Kemudian contoh berikutnya, min 3 plus J kali 2. Maka yang realnya itu adalah min 3, min 3 nya di sini. Kemudian imajinernya 2, berarti 2 nya yang ke atas, berarti di sini. Kemudian Z3 adalah 4 min J kali 3. Berarti realnya adalah 2, realnya 2 di sini. Kemudian min J kali 3, berarti imajinernya min 3. Min 3 ada di sini ke bawah, Y negatif. Berarti kita dapatkan garis miringnya ke bawah. Kemudian Z4 itu adalah Z4 min 4 min J kali 5. Realnya yang mana? Min 4. Y nya atau imajinernya yang mana? Min 5. Berarti min 4 min J kali 5. Berarti garisnya miring ke bawah seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan bilangan kompleks secara grafis. Coba kita jumlahkan Z1 sama dengan 5 plus J kali 2 dengan Z2 sama dengan 2 plus J kali 3 dengan menggunakan diagram Argand. Kita akan menggambar Z1 dulu. 5 plus J kali 2. Berarti kita bilangan realnya adalah 5. Di sini adalah 5. Kemudian J kali 2. Berarti yang berotasi ke atas adalah yang 2. Di sini adalah sumbu yang J-nya. Kemudian yang kedua, Z2 itu adalah 2 plus J kali 3. Bilangan realnya adalah 2. Bilangan imajinernya ada di 3J di sini. Z2 nya di sini. Berarti kalau dijumlahkan adalah kita menggunakan teorema jajar genjang, atau kita pindahkan Z2 di sini. Z2 ini kita pindahkan ke sini. Berarti penjumlahannya itu dari titik tangkap atau titik 0,0 sampai ke titik akhirnya atau titik dari Z2-nya di sini. Z2. Kemudian jika OP mewakili bilangan kompleks A plus J kali B, berapa nilai A dan B? A bilangan kompleks A dan B. A itu adalah bilangan real. Bilangan realnya adalah 5 plus 2 sama dengan 7. Kemudian yang B nya itu adalah mewakili bilangan imajiner, berarti 2 plus 3. Tadi kita ingat bahwa di sini adalah bilangan realnya adalah 5 dan 2. Berarti 5 plus 2 itu adalah 7. 2 untuk bilangan imajinernya adalah 2 dan 3 itu adalah imajiner. Berarti adalah 2 plus 3 itu sama dengan 5. Berarti A nya adalah 7, B nya sama dengan 5. Atau kita dapatkan Z totalnya adalah Z sama dengan 7 plus J kali 5. Kemudian operasi selanjutnya adalah pengurangan bilangan kompleks secara grafis. Maka sebuah nilai Z1 dikurangi Z2 itu sama dengan Z1 ditambah min Z2. Berarti kita menggambarkan untuk Z2 nya kita negatifkan.
Kita menggambar vektor dengan merepresentasikan Z1 dan vektor negatif Z2 serta menambahkan keduanya seperti sebelumnya. Karena Z2 adalah sebuah vektor, hanyalah sebuah vektor dengan magnitudo yang sama, hanya arahnya berlawan. Jadi karena vektor Z2 adalah hanya sebuah vektor dengan magnitudo yang sama dengan arah yang berlawan. Ini maksudnya karena Z2-nya tadi itu dinegatifkan, maka Z2-nya itu dibuat dengan besarnya sama namun arahnya berlawanan. Jadi Z1-nya ini adalah tadi Z1 kita sudah menggambarkan. Kemudian Z2-nya ini karena pengurangan itu kita gunakan negatifnya, maka Z2-nya sebelah sini berlawanan arah dari arahnya yang atas ini. Maka pengurangannya kita dapatkan menggunakan teorema Bujur-Sangkar ini. Z sama dengan Z1 dikurangi Z2. Jika Z1 itu sama dengan 5 plus J kali 2 dan Z2 adalah 2 plus J kali 3, maka vektor OA adalah vektor Z1. Kemudian vektor OP itu negatifnya Z2. Kebalikannya dari Z2 yang di sini. Berarti kita dapatkan min 2 min J kali 3. Kemudian kita dapat mengurangi Z1 dikurangi Z2. Kemudian contoh selanjutnya kita buat contoh pada diagram argan. Coba tentukan operasi ini. 4 plus J kali 2 ditambah min 2 plus J kali 3 dikurangi min 1 plus J kali 6. Maka kita jumlahkan dulu yang depan tadi. Kita gambarkan OA atau Z1. Z1 realnya berapa? 4. Imajinernya berapa? 2. Jadi ke atas, ke kanan 4, ke atas 2. Kemudian Z2 tadi kan Z1 kan ditambah Z2 ditambah dulu. Min 2 berarti realnya min 2. Realnya min 2 di sini, min 2, imajinernya 3, imajinernya 3. Hasil penjumlahannya adalah ini, P di sini. Jadi kita bentuk garis lurus, di sini juga kita bentuk garis lurus. Kita dapatkan dari titik pangkal ke titik ujungnya di sini. Berarti kita dapatkan Z1 ditambah Z2. Kemudian dikurangi Z3. Z3-nya adalah ini. Z3 negatif dari Z3. Kita kalau positifnya adalah min 1 plus J kali 6, maka negatifnya itu adalah 1 min J kali 6. Berarti 1 min J kali 6. 1 realnya 1 di sini. Imajinernya min 6 di sini. Berarti Z3-nya min Z3-nya ada di sini. Kemudian kita jumlahkan. Karena ini sudah dalam bentuk min Z3, maka kita tinggal menjumlahkan antara hasil penjumlahan dari Z1 dan Z2 yaitu OP di sini, OP dan OQ di sini. Dan OC maksud saya. Min Z3 kita jumlahkan OP dan OC. Kita tarik garis lurus di sini, kita tarik garis lurus di sini, kita dapatkan OQ. OQ ternyata besarnya berapa? 3 min J. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau tadi itu kita menggambarnya masih dalam bentuk diagram kartesian, sekarang kita menggambarnya dalam bentuk polar. Pernyataan bilangan kompleks dalam bentuk polar. Jika X adalah bilangan nyata, maka fungsi eksponensialnya adalah Y sama dengan eksponensial X.
merupakan fungsi eksponensial nyata di mana Y memiliki bilangan nyata atau bilangan real. Jika Z adalah bilangan kompleks, didefinisikan sebagai Z eta plus J kali theta. Kita simbolkan seperti ini, misalnya ini adalah bilangan real, ini adalah bilangan imajiner. Fungsi eksponensial kompleks didefinisikan sebagai berikut: E pangkat Z. Berarti ini itu merupakan pangkat, berarti E pangkat eta plus pi kali theta. Atau sama dengan kalau kita buat dalam bentuk persamaan, E pangkat eta kali cos theta plus J sin theta, dengan E theta adalah fungsi eksponensial real melalui identitas Euler, di mana E pangkat J theta sama dengan cos theta J sin theta. Jadi ini kan kalau dipangkatkan E theta kali, kalau pangkat dijumlah itu kan kali kan, E theta, E pangkat theta kali E pangkat J plus theta. E pangkat JT plus theta sama dengan ini, maka ini hasilnya E pangkat eta kali cos theta plus J sin theta. Karena E pangkat J theta ini diganti sama ini. Jadi fungsi eksponensial kompleks dapat dituliskan sebagai berikut: E pangkat Z itu sama dengan E eta kali E J kali pangkat E pangkat J theta. Oke, bentuk polar. Bentuk polar, representasi bilangan kompleks dalam bentuk polar adalah Z sama dengan rho E pangkat J theta. Dengan diagram arganya adalah imajiner real. Kemudian ini adalah rho, ini theta, ini Z sama dengan rho E pangkat J theta. Argan dari Z itu sama dengan sudut Z sama dengan theta. Jadi perputaran Z itu ditentukan oleh theta. Contoh, misalnya suatu bilangan kompleks Z sama dengan 10 kali E pangkat J kali pangkat E. Z itu sama dengan 10 E pangkat J setengah. Modulus bilangan kompleks ini adalah harga mutlak dari Z sama dengan 10. Dan argumennya adalah tadi adalah ini kita simbolkan sebagai ini adalah rho, ini adalah E, ini adalah J, ini adalah theta. Berarti karena sudut Z itu sama dengan theta, maka thetanya adalah 0,5 radian. Bentuk sudut sikunya adalah Z sama dengan 10 cos 0,5 plus J sin 0,5, hasilnya adalah 10 0,88 plus J kali 0,48 sama dengan 8,8 plus J kali 4,8. Sehingga kalau kita gambarkan sebagai berikut, ini segini adalah theta, segini adalah rho tadi, ini adalah rho ini adalah 10, ini adalah Z sama dengan 10, ini 10 ya, bukan 5 ya, 10, 5, J 0,5. Kemudian kita jelaskan lagi sebagai berikut: bentuk polar suatu bilangan kompleks jika pada bilangan argan, misalnya OP merupakan vektor A plus JB, misalkan R adalah panjang vektor tersebut dan theta merupakan sudut yang dibentuk dengan OX, maka R sama dengan R kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat. Kita ingat di SMA ya, ini segini adalah A, sudut sudut miringnya, sudut tegaknya ini adalah
Y, atau ini adalah B, sudut yang tingginya. Ini sudut samping, ini sudut tegak, ini sudut miring. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah R. Maka R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Dan tangen theta adalah, tangen theta itu apa? Y per X, B per A. Kemudian theta itu sama dengan arkes tangen dari B per A. Kita sudah tahu ya kalau ini ya, kalau kita mencari satu sudut, maka kita tinggal mencari anti tangen dari B per A. Jika A sama dan juga A itu sama dengan R cos theta dan B sin theta. Kan cos theta itu kan A per R, maka kalau kita mencari A maka R cos theta. Ini kalau yang ini adalah sin theta, itu adalah B per R atau Y per R. Maka kalau mencari B berarti tinggal R sin theta. Karena Z sama dengan A plus JB dapat ditulis, berarti A nya ini kita ganti sama ini, B nya ini kita ganti sama ini, R cos theta plus J R sin theta, yaitu Z sama dengan R cos theta plus J sin theta. Ini disebut sebagai bentuk polar dari bilangan kompleks A plus JB, di mana R itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat dan theta adalah anti tangen B per A. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita coba nyatakan Z sama dengan 4 plus J kali 3 dalam bentuk polar. Kita gambarkan dulu ya. Bilangan realnya berapa? 4. Bilangan imajinernya 3, berarti ke atas. Berarti ini adalah, segini adalah R. Kemudian kita buat dulu buat sketsa yang bisa membantu, bahwa kalau kita mencari R kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat, 16 plus 9 sama dengan 25, itu sama dengan R. R nya ini sama dengan 5. Kemudian tangen theta. Tangen theta itu adalah Y per R. Y nya itu adalah 3, R nya adalah 5. Tangen theta itu adalah Y per X. Y per X. Jadi diingat-ingat, tangen theta adalah Y per X. Kalau Y per X itu adalah 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Berarti tetanya adalah 36 derajat 5,52. Dalam hal ini Z sama dengan, berarti tadi apa? R cos theta plus J sin theta. Berarti R nya itu 5, cos 36 plus J sin 36 tadi. Jadi yang kita ingat-ingat adalah persamaan ini. R, kita cari dulu R nya, terus kita cari theta, terus tinggal kita masukkan ke persamaan ini, R cos theta plus J sin theta. R ini disebut juga sebagai modulus bilangan kompleks dan sering disingkat sebagai mod Z atau bilangan mutlak dari Z. Theta disebut sebagai argumen bilangan kompleks dan dapat disingkat sebagai arc Z. Berhati-hati dengan nilai theta, karena theta itu bisa berfungsi sebagai sudut yang isinya derajat atau radian. Itu yang kalian harus berhati-hati. Kalau radian nanti berarti kalkulatornya diubah dulu dalam bentuk radian, kalau derajat nanti diubah dulu dalam bentuk dek. Kemudian yang selanjutnya, banyak fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk deret. Misalnya E pangkat X itu sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorian plus X pangkat 3 per 3 faktorian plus X pangkat 4 per 4 faktorian plus X pangkat 5 per 5 faktorian. Kemudian sin X itu sama dengan X plus X kuadrat per 3 faktorian plus X pangkat 5 per 5 faktorian min
X pangkat 7 per 7 faktorian plus 7 pangkat 9 per 9 faktorian dan seterusnya. Cos theta itu sama dengan 1 min X kuadrat per 2 faktorian plus X pangkat 4 per 4 faktorian min X pangkat 6 per 6 faktorian dan seterusnya. Berikutnya coba ambil deret X pangkat X dan tulis J theta sebagai ganti X. Didapatkan banyak fungsi yang dinyatakan dalam bentuk deret. Jadi tadi apa? E pangkat X X nya ini diganti J theta, maka kita dapatkan sebagai berikut. Jadi X nya ini kita ganti J theta semua. E pangkat J theta, maka 1 plus J theta kuadrat per 2 faktorian dan seterusnya. Ini juga sama, ini sama ya. Kemudian ini juga ini sama juga. Kan ini kan gini ceritanya. Tadi kan E pangkat X, ini nanti X kuadrat, ini berarti J theta kuadrat kan. Berarti ini J, ini seharusnya dalam kurung ya. J theta kuadrat, J theta pangkat 3, J theta pangkat 4, J theta pangkat 5. Ini dikuadratkan, ini pangkat 3, ini pangkat 4, ini pangkat 5. Maka ini kalau ini kuadrat jadi min 1. Ini min 1 J, ini 1. Ini min 1, ini dapatnya J. Kalau yang ini, sehingga kita dapatkan kalau yang kita ubah dalam bentuk seperti bilangan kompleks, yang real sama yang real, yang imajiner sama yang imajiner, yang ada JJ nya kita kumpulkan sama J, yang nggak ada JJ nya kita kumpulkan sama yang real semua, yang bilangan real. Kita dapatkan seperti ini. Maka ternyata hasilnya itu ini merupakan deretnya cos, ini merupakan deretnya sin. Maka kita dapatkan E pangkat J theta itu sama dengan cos theta J sin theta. Karena itu R kali cos theta plus J sin theta sekarang dapat dituliskan sebagai R E pangkat J theta, di mana disebut sebagai fungsi bentuk eksponensial bilangan kompleks. Bentuk eksponensial dapat diperoleh dari bentuk polar dengan sangat mudah karena nilai R adalah sama dan sudut theta adalah sama untuk keduanya. Yang perlu diingat bahwa dalam bentuk eksponensial sudut haruslah dalam bentuk radian. Oleh karena itu dicoba untuk mengubah bentuk polar 5 cos 60 plus J sin 60, sehingga bentuk eksponensialnya adalah 5 ini kan dalam bentuk derajat ya, ini dalam bentuk derajat, ini dalam bentuk derajat diubah dalam bentuk radian. Pi itu kan 180, berarti 60 itu didapatkan dari 180 dibagi 3, atau kita katakan sebagai kita katakan sebagai pi per 3 radian. Maka bentuk eksponensialnya adalah 5 kali E J pangkat pi per 3 radian. Jadi kalau bentuknya seperti ini, tetanya harus berupa radian, nggak boleh berupa derajat seperti ini, harus berupa radian. Kemudian untuk bentuk negatif, E pangkat min J theta sama dengan cos min theta plus J kali sin theta itu sama dengan cos theta min J sin theta, karena cos min theta itu sama dengan cos theta, tapi untuk sin min theta itu sama dengan min sin theta. Kemudian selanjutnya adalah logaritma bilangan kompleks. Jika kita peroleh sebagai berikut: Z sama dengan R E pangkat J theta, maka kita dapat katakan bahwa len Z, jadi ini dilen kan, len ini kemudian dilen juga, maka kalau len kali itu sama dengan len jumlah, berarti len Z sama dengan len
R plus ln E pangkat J theta. Kita dapatkan ln Z sama dengan ln R plus J theta. Jika Z sama dengan 6,42 kali E pangkat J 1,57, maka kita dapatkan ln Z sama dengan ln, tadi kan ln R 6,42 plus J kali 1,57, kita dapatkan angka ini. Jadi ini pakai kalkulator. Oke, ini tadi sudah. Baik, untuk pembahasan untuk bilangan operasi bilangan kompleks ini sudah cukup. Untuk selanjutnya kita sudah akan masuk ke pembahasan yang berbeda dari bilangan kompleks ini. Untuk itu ini akan untuk video ini akan saya akhiri. Silahkan teman-teman pelajari dengan baik di rumah masing-masing. Kalau teman-teman merasa bahwa penjelasan saya ada yang dirasa kurang, bisa komen di Google Classroom atau dapat menghubungi saya baik melalui WA maupun email. Baik, untuk video ini akan saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.